Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa mendapatkan alokasi APBN, hati-hati penggunaan mengenai ini. Tapi saya yakin kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya, hampir apa di luar kepala. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada markup lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita. Polda temukan bukti Kapolri sebut dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK masuk penyidikan. Karena memang KPK zaman sekarang itu inginnya penetapan tersangka itu dilakukan ketika nanti tersangka tersebut sudah mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka kemudian ditahan. Yang artinya akan lama lah, tidak langsung ya setelah ekspos kasus ataupun sprindik dikeluarkan. Berbeda dengan pada masa saya waksana gitu ya, di awal pimpinan-pimpinan yang lain, itu mereka begitu kami sudah ekspos, sprindik sudah keluar, kemudian diumumkan sebagai tersangka, supaya para tersangka ini kan sudah tahu lah. Namun kan kalau sekarang ya sebenarnya buat apa pengumuman tersangka itu dilakukan nanti pas penahanan? Toh sekarang pun para tersangka itu sejak sprindik dikeluarkan kan dalam waktu 7 hari mereka harus sudah mendapatkan PDP-nya, surat perintah dimulaikannya ya. Jadi menurut saya justru yang terjadi sekarang ini kan nggak efektif. KPK sudah menggeledah sana sini gitu kan, tetapi ya dalam kutip belum mengumumkan secara resmi. Padahal ketika mereka melakukan penggeledahan, orang-orang yang ada di lokasi penggeledahan sudah tahu lah, karena ditunjukkan oleh penyidik perindiknya siapa saja yang menjadi tersangka. Kan statusnya yang dilaporkan di Polda. Nah, oleh karena itu kita dorong betul seperti statement daripada Kapolri Mas Sigit, ini harus diusut tuntas karena ini penghinaan hukum yang sangat luar biasa kalau ini bisa terjadi, sehingga bagaimana KPK hari ke hari terpuruk atas dugaan perlakuan seperti ini tetapi tidak pernah tuntas. Nah, oleh karena itu kita dorong betul dengan kasus Saudara Yassin Limpo ini, kalau memang ada dugaan pemerasan, saya kira bukan pasal yang dikenakan cuma pemerasan, tapi ada korupsi yang sangat sempurna dan serius dilakukan oleh teman-teman penyidik kepolisian dan juga kawan-kawan di KPK juga. Jangan komisioner selalu kemudian belajar atau berusaha menutupi kebusukan daripada teman-teman komisioner yang lain. Ya, tentunya kita menunggu ya, kita melihat ke depan seperti apa. Tapi saya kira dalam perkara yang seserius ini, saya kira siapapun pejabatnya tidak akan mau main-main ya, karena resikonya terlalu tinggi. Mengingat kalau kita melihat KPK sebagai lembaga yang kedepankan dalam upaya memberantas korupsi, tentunya apabila kita merasa memiliki atau merasa berkepentingan agar pemberantasan korupsi dilakukan dengan benar, dengan optimal, maka apabila ada pimpinannya yang bermasalah, maka penanganannya harus sungguh-sungguh. Apalagi bermasalahnya ini kan informasinya bukan baru kali ini, udah sering ya gitu ya. Bahkan sebelumnya ada kaitan dengan kebocoran dokumen, dan saya yakin kebocoran dokumen di Kementerian SDM ya, dan saya yakin itu ada kaitan dengan korupsinya gitu. Paling tidak mungkin membocorkan dokumen itu iseng begitu ya. Tapi hal begitu tentunya indikasi-indikasi yang kita lihat bahwa dengan banyaknya informasi dan indikasi tadi, jangan-jangan praktek seperti ini sudah sering terjadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan terkini dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK pada kasus penanganan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan. Listio menyebut kini perkara tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan. Listio menegaskan pihaknya akan cermat dan hati-hati menyikapi laporan tersebut. Hal tersebut mengingat laporan tersebut disampaikan oleh orang dan lembaga yang dikenal publik. Ia juga berpesan agar penyidik menangani perkara tersebut secara profesional. Dirinya juga mempersilahkan pihak lain untuk melakukan pengawasan sehingga prosesnya bisa memberikan rasa keadilan. Untuk diketahui kasus dugaan pemerasan ini terkait dengan proses hukum
hukum yang dilakukan KPK dalam pengungkapan korupsi di Kementan. Kasus di KPK saat ini dikabarkan sudah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. KPK pun sudah menetapkan status cegah terhadap 9 nama anggota keluarga Syahrul Yassin Limpo dan beberapa pejabat tinggi di Kementan. Akan tetapi penanganan kasus tersebut berujung terungkapnya adanya dugaan pemerasan oleh Komisioner KPK terhadap Yassin Limpo. Kasus pemerasan tersebut pun saat ini dalam penanganan di Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya menilai adanya indikasi korupsi yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam penyidikan korupsi di Kementan. Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan timnya juga menduga kuat adanya pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian atau Mentan dalam mengungkapkan kasus korupsi di Kementan. Menurut Ade, tim penyidikannya sejak Jumat tertanggal 6 Oktober 2023 resmi meningkatkan status hukum penyelidikan kasus tersebut ke penyidikan. Hal ini didasarkan dari gelar perkara yang dilakukan penyidik kepolisian Jumat tertanggal 6 Oktober. Dalam gelar perkara terungkap bukti-bukti adanya ragam tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo dalam pengusutan korupsi di Kementan. Tindak pidana tersebut, kata Ade, mulai dari pemerasan sampai pada penerimaan suap dan juga tindak pidana gratifikasi. Ade mengatakan dalam proses lanjutan tim Tipikor Dirreskrimsus Polda Metro Jaya akan mengacu pada penjeratan Undang-Undang Tipikor, yaitu pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang 31/1999 2020 hingga 2001. Junto pasal 65 Undang-Undang KPK 30/2002 Strip 19/2019. Komisaris Besar Ade juga mengungkapkan tim penyidikannya sudah mengantongi bukti-bukti untuk dapat menetapkan status tersangka. Ketua KPK Firly Bahuri bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sampurasun. Salam sejahtera, sebagaimana biasa hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT Pemilu Presiden atau Legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, Ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Pilih kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih
Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin, jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.